Today we will discuss about three tenses and two subject verb agreement. Sekarang kita akan membahas tentang tenses, dan di tenses kali ini kita akan membahas tentang simple present tense, past continuous tense, and simple future tense. Okay, the first we will discuss about simple present tense. Simple present tense that is used to express fact, habit, or event that are happening at the moment. Nah, di simple present ini kita akan membahas peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Simple present tense ini juga terdiri dari bentuk verbal dan nominalnya. Syarat present tense yaitu ketika Ayu Dewi kita menggunakan do, dan ketika she it kita menggunakan does, yang dimana ketika penambahan es ataupun s harus berakhiran kalimat yang berakhiran ss, sh, ch, x, z, dan o. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk verbalnya, yang dimana memiliki rumus. Untuk kalimat positif yaitu subject plus verb one, s atau is plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus don't ataupun doesn't plus verb one plus object. Kalimat interrogatifnya do atau does plus subject plus verb one plus object. Sekarang kita masuk ke example-nya. Kalimat positifnya I speak English every day. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. Di kalimat negatifnya ini kita melakukan penambahan don't yang akan menjadi I don't speak English every day, yang artinya saya tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Dan untuk di kalimat interrogatifnya itu kita menggunakan do-nya itu di depan, yaitu menjadi do you speak English every day? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? Sekarang kita masuk ke bentuk nominalnya, yang dimana untuk kalimat positifnya itu subject plus to be is are plus adjective noun adverb plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus to be is are plus not plus adjective noun adverb plus object. Untuk kalimat interrogatifnya to be is are plus subject plus adjective noun adverb plus object. Sekarang kita masuk ke example-nya, yang dimana untuk kalimat positifnya Amanda is a very brave child, yaitu Amanda adalah anak yang sangat pemberani. Di sini di kalimat positif itu menggunakan to be-nya itu is. Dan untuk kalimat negatifnya kita menambahkan not menjadi Amanda is not a very brave child. Amanda bukanlah anak yang sangat pemberani. Untuk kalimat interrogatifnya itu to be-nya itu kita pindahkan di depan, yang menjadi is Amanda a very brave child? Apakah Amanda adalah anak yang sangat pemberani? The second, we will discuss about past continuous tense. Past continuous tense is a continuous situation that has occurred in several conditions in past time. Okay, past continuous tense itu adalah keadaan yang berlanjut dan sudah terjadi di beberapa kondisi pada waktu lampau. Past tense ini juga terdiri dari bentuk verbal dan bentuk nominalnya. Di past continuous tense ini, I, he, she, it itu menggunakan was, dan you, Dewi menggunakan were. Past continuous tense dibentuk dengan mengkombinasikan kalimat past tense pada to be, was, were dengan kata kerja participle menggunakan verb ing. Kita masuk ke bentuk verbalnya, yaitu untuk kalimat positifnya subject plus to be, was, were plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus to be, was, were plus not plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatifnya to be, was, were plus subject plus verb ing plus object. Sekarang kita masuk ke example-nya, yaitu untuk kalimat positifnya I was sleeping when my husband came home. Nah, kenapa dia menggunakan was? Karena kita sudah tahu subjek I itu pasti menggunakan was, yang berarti saya sedang tidur ketika suami saya pulang. Dan untuk kalimat negatifnya kita tinggal menambahkan not-nya saja, yang berarti I was not sleeping when my husband came home. Artinya aku belum tidur ketika suamiku pulang. Dan untuk kalimat interrogatifnya to be-nya ini kita pindahkan ke depan, berarti was I sleeping when my husband came home? Artinya apakah aku sedang tidur ketika saat suamiku pulang? Oke, sekarang kita masuk ke bentuk nominalnya, yang dimana kalimat positifnya itu subject plus to be, was, were plus adjective noun adverb. Untuk kalimat negatifnya subject plus to be, was, were plus not plus adjective noun adverb. Untuk kalimat interrogatifnya to be, was, were plus subject plus adjective noun adverb. Sekarang kita
kita masuk ke example-nya. Untuk kalimat positifnya, I was angry when he told my secret to her. Di sini dia menggunakan was karena dia memiliki subjek I. Dan artinya, saya marah saat dia mengatakan rahasiaku padanya. Untuk kalimat negatifnya ini kita tinggal nambahkan not-nya saja nih. Akan menjadi, I was not angry when he told my secret to her. Saya tidak marah saat dia mengatakan rahasiaku padanya. Dan untuk di kalimat interrogatifnya, to be-nya kita pindahkan ke depan. Berarti, was I angry when he told my secret to her? Artinya, apakah saya marah saat dia mengatakan rahasiaku padanya? Okay, the third we will discuss about simple future tense. Simple future tense is a form of sentence used to describe event that will occur or be carried out in the future. Nah, simple future tense ini adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa yang akan terjadi atau dilakukan di masa depan. Nah, di simple future ini juga terdapat kalimat verbal dan nominalnya. Oke, di simple future tense ini bentuk verbalnya untuk kalimat positif subject plus will plus verb one. Untuk negatifnya subject plus will plus not plus verb one. Dan untuk kalimat interrogatifnya will plus subject plus verb one. Sekarang kita masuk ke example-nya. Untuk kalimat positifnya, my father will arrive between 6 and 7 tonight. Artinya ayahku akan tiba antara jam 6 dan jam 7 malam ini. Kita bisa lihat setelah dia menggunakan subjek, dia menggunakan will. Nah, untuk kalimat negatifnya ini kita tinggal tambahkan nya saja. Berarti my father will not arrive between 6 and 7 tonight. Artinya ayahku tidak akan datang antara jam 6 dan jam 7 malam ini. Untuk kalimat interrogatifnya, will-nya ini kita pindahkan ke depan. Berarti will your father arrive between 6 and 7 tonight? Artinya akankah ayahmu tiba antara jam 6 dan jam 7 malam ini? Sekarang kita masuk ke dalam bentuk nominalnya. Untuk kalimat positifnya, subject plus will plus be plus ana, yang dimana ana adalah adjective, noun, and adverb. Untuk kalimat negatifnya, subject plus will plus not plus be plus ana. Untuk kalimat interrogatifnya, will plus subject plus be plus ana. Untuk example-nya, kalimat positifnya I will be home in 30 minutes. Setelah I, dia menggunakan will. Nah, di sini tuh ada penambahan be setelah will-nya yang memiliki arti aku akan pulang dalam 30 menit. Untuk kalimat negatifnya kita tinggal tambahkan not-nya saja. Berarti I will not be home in 30 minutes. Artinya aku akan pulang dalam 30 menit. Untuk kalimat interrogatifnya, will-nya ini kita pindahkan ke depan dan menjadi will you be home in 30 minutes? Apakah kamu akan pulang dalam 30 menit? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subject-verb agreement. The first, we will discuss about gerund as subject. Sebelum kita masuk ke gerund as subject, kita harus tahu apa itu gerund. Gerund is the ing form use a noun, yaitu bentuk dari verb ing yang difungsikan sebagai kata benda. Contohnya, sleep plus ing menjadi sleeping, drink plus ing menjadi drinking, and eat plus ing menjadi eating. Nah, setelah kita sudah tahu nih apa itu gerund, sekarang kita langsung masuk ke gerund as subject. Gerund as subject adalah bentuk kata verb ing yang difungsikan sebagai kata benda memiliki posisi sebagai subjek. Sekarang kita masuk ke example-nya. Yang pertama, drinking coffee is my hobby. Artinya, minum kopi adalah hobi saya. Nah, kenapa drinking ini disebut sebagai subjek? Karena drinking ini posisinya sebelum kata kerja. Nah, kata kerjanya yang mana? Yaitu yang is. Jadi, kita bisa menyebutkannya kalau misalnya nih ada verb ing sebelum kata kerja, berarti itu disebut dengan gerund yang difungsikan sebagai subjek. Selanjutnya yang kedua, reading makes me know about many things. Membaca membuatku mengetahui banyak hal. Kenapa reading disebut sebagai subjek? Karena posisinya sebelum verb. Nah, kenapa di makes ini menggunakan s? Nah, kita ingat lagi, gerund itu kan hitungannya singular atau tunggal. Maka bisa kita simpulkan bahwa reading adalah gerund yang difungsikan sebagai subjek. Okay, the last we will discuss about collective noun. Apa sih itu collective noun? Collective noun yaitu kata benda yang tergabung dalam suatu kelompok. Dan di dalam ini terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama group of
people, yang kedua group of animal, dan yang ketiga adalah group of things. Collective noun memiliki dua sifat, yaitu yang pertama secara tunggal. Secara tunggal ini anggota dari kelompok melakukan kegiatan secara serentak dalam waktu bersama. Dan untuk yang keduanya itu secara jamak, yang dimana anggota dari kelompok yang melakukan kegiatan secara bersama. Kita bisa lihat di secara tunggal itu memiliki contoh this class is reading math book. Dan di contoh nomor 2, there are class are reading math book. Di sini bedanya terdiri dari kata kerja yang digunakan pertama ada is reading dan yang digunakan kedua ada are reading. Nah, yang pertama ini jika artinya kelas ini sedang membaca buku matematika. Sedangkan untuk yang jamak artinya adalah anggota dari kelas ini sedang membaca buku matematika. Jadi tidak satu kelas membaca buku matematika, namun hanya ada beberapa murid saja yang melakukan atau sedang melakukan kegiatan membaca buku matematika. Nah, kalau kalian lihat terdapat perbedaan yaitu this dan there. Kalau tunggal menggunakan this dan kalau jamak menggunakan there. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam example-nya. Untuk contoh group of people yang pertama, a crowd of people artinya kerumunan orang. Contoh yang kedua, a team of players artinya tim pemain. Selanjutnya group of animal. Yang pertama, a flock of birds artinya sekumpulan burung. Yang kedua, a stack of hay artinya setumpuk itu. Yang ketiga, group of things. Yang pertama, a book of notes artinya sekumpulan buku catatan. Yang kedua, a bouquet of flowers artinya sebuket bunga. Okay, I think that's all from me and see you next time. Bye-bye!